Cerita Lutung Kasarung bisa ditemui di daerah Pasundan. Di daerah tersebut, tinggal seorang raja yang sangat bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Raja ini mempunyai dua orang anak yang bernama Purbasari dan Purbararang. Di akhir hidup sang ayah, ia berpesan kepada kedua anaknya bahwa ia ingin turun tahta. Ia meminta Purbasari agar menggantikan kedudukannya sebagai seorang pemimpin di kerajaannya. Kakaknya merasa tidak terima mendengar pesan tersebut karena ia merasa lebih pantas menggantikan ayahnya. Purbararang akhirnya ingin mencelakai adiknya dengan menemui seorang nenek sihir. Akibat dari nenek sihir itu, kulit adiknya kini penuh dengan totol-totol berwarna hitam. Keadaan tersebut ia pakai untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Di sana, Purbasari mempunyai teman, yaitu hewan-hewan, sehingga ia tidak merasa kesepian. Salah satu hewan yang menemaninya adalah seekor kera. Kera itu selalu membawakan buah serta bunga untuk menghiburnya. Pada suatu malam, sang kera bersemedi. Kemudian, secara tiba-tiba, muncul air yang membentuk sebuah telaga. Air itu sangat jernih dan wangi. Lalu, Purbasari diminta mandi di telaga tersebut oleh sang kera. Tubuhnya seketika berubah menjadi seorang putri yang cantik seperti semula. Salah satu hewan yang menemaninya adalah seekor kera. Kera itu selalu membawakan buah serta bunga untuk menghiburnya. Pada suatu malam, sang kera bersemedi. Kemudian, secara tiba-tiba, muncul air yang membentuk sebuah telaga. Air itu sangat jernih dan wangi. Pada suatu ketika, Purbararang menjenguk Purbasari. Melihat adiknya sudah kembali cantik, membuatnya terkejut. Ia kemudian meminta untuk adu panjang rambut kepada sang adik. Hasilnya, rambut Purbasari ternyata lebih panjang. Purbararang juga meminta Purbasari agar mau adu tampan pasangan dengan tunangannya. Purbasari kala itu menggandeng seekor kera yang sudah menemaninya hidup di hutan selama ini. Keajaiban terjadi pada kera yang tiba-tiba berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Bahkan, ia lebih tampan dibandingkan dengan tunangan Purbararang. Hal ini membuat adu tampan tunangan dimenangkan oleh Purbasari. Kemudian, Purbararang meminta maaf kepada Purbasari dan mengakui kesalahannya. Setelah itu, Purbasari akhirnya menjadi seorang pemimpin kerajaan. Warisan dari ayahnya yang bijaksana bersama Lutung tersebut. Kakaknya juga sudah dimaafkan oleh Purbasari. Ia tidak berniat untuk memberikan hukuman kepada kakaknya tersebut. Bahkan, kata balas dendam pada sang kakak tidak terbesit sedikit pun. Purbasari akhirnya sudah hidup dengan bahagia bersama dengan sang kekasih hatinya.